Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Da'uhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum billazi 'amila bihaza." Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan isi kandungannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kelak kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Da'uhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, fama dhannukum billazi 'amila bihaza. Yang mana cahaya mahkota itu lebih terang cahayanya daripada sinar matahari, seandainya matahari itu berada di rumah kalian. Maka bagaimana perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya itu sendiri? Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkah dari membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka orang tua si pembaca Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari, seandainya matahari itu berada di rumah-rumah kita. Sedangkan matahari yang jaraknya jauh saja begitu terang, apalagi matahari itu di dalam rumah kita, maka akan jauh lebih terang dan lebih berkilauan. Sedangkan cahaya mahkota yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tua si pembaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran adalah lebih terang daripada cahaya matahari tersebut. Orang tua kita diperlakukan seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan, asbab dia yang telah melahirkan kita, mendidik kita. Apabila orang yang menjadi perantara saja begitu tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya sendiri, yaitu orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya? Tentu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka dia akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari nur cahaya pada hari kiamat. Lalu kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian yang sangat indah, pakaian kemuliaan yang begitu indah yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Lalu orang tua si pembaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tadi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau perlakukan kami seperti ini? Kami tidak memiliki amalan yang istimewa." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, mengajarkan membaca Al-Quran kepada anaknya, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sehingga menjadi hafiz Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat orang tuanya akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah engkau membaca Al-Quran.
Maka ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka orang tuanya dinaikkan satu derajat. Terus ditinggikan derajat orang tuanya sampai selesai bacaan Al-Quran anaknya. Begitu mulia sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak keturunan kita orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan menjadi hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.